Ya, selamat datang kembali di saham Gocapan. Saham Black Diamond Result Tbk atau COAL. Hari ini dan beberapa hari itu diangkat ke 51, 50, 51, 50, 51 ya. Kita ke profil dulu ya. Ini pertambangan batu bara ya. Terus masyarakatnya 36% ya, kepemilikan masyarakat 36%. Ini pengendalinya Mas Jaka. Setidaknya sampai tanggal 31 Januari banyak yang caw ya. Harga IPO-nya 100 7 September tahun 2022. Udah sekitar 2 tahun yang lalu ya. Ini saham lama ini sebenarnya, tapi langganan Gocap nih. Jadi kita lihat ke insider dulu ya. Nah, kita lihat insider ini kemarin tanggal 12 Februari itu Mas Jaka itu beli lagi sebanyak 22% ya. Jadi dia kepemilikannya sekarang benar tadi 25%. Terus ini ada Mas Ari nih beli ya 6%. Nah, dari bulan November itu ada lagi ini perusahaan ya. Jadi mungkin ini mungkin penurunan harganya sama di 50 itu karena ada aksi buyback ya dari Mas Jaka. Jadi mungkin sahamnya masih di bawah 50,51 ya. Kita akan lihat di net income-nya tahun ini ada penurunan dari tahun kemarin, cuman kita lihat di sini nih, di sini penurunannya sangat signifikan ya. Mungkin nanti kuartal 4 kita akan lihat. Nah, untuk PR rasionya, PR-nya ini bagus di bawah 10. Terus untuk book value-nya bagus di bawah 1, cocok buat investing. EPS-nya ada. Terus ini yang penting ini nih, untuk menghasilkan labanya sekitar 10-an ya. Itu bagus sebenarnya, kalau di atas 10 lebih bagus lagi sebenarnya ya. Kita lihat dari kasnya ada 22. Hutangnya, kita lihat hutang. Nah, hutangnya nih melebihi kas tapi tidak melebihi aset ya. Masih bisa lah, kalau ada sesuatu itu masih bisa dibayar lah dari asetnya. Ini sebenarnya Choa itu perusahaan yang aman ya, kalau menurut data ini. Cuman kita nggak tahu kan, di luaran kita nggak tahu. Makanya kita akan lihat berita ini, kita lihat dulu ya, ada berita apa. 12 November, pendapatan dan laba kuartal 3 Black Diamond Resort kompak turun. Tuh, cuma itu doang ya berita yang terakhirnya tanggal 12 November tahun lalu ya. Jadi emang menurun ya, emang bener sih, kalau sekarang kan batu bara lagi posisi menurun ya. Coba cek aja nanti perkembangan dari harga batu bara ya. Jadi saya tidak mengecek harga batu baranya, cuman ngecek yang ada di sini aja ya, dalaman yang ada di sini aja. Nah, ini semenjak kemarin itu diangkat ke 51, 50,51 dan transaksinya juga lumayan. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung ke chatnya ya sama broker summary. Tapi sebelumnya, ini adalah rekaman saya tanggal 26 bulan 2 tahun 2024, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, karena membeli sangat mudah dan menjualnya agak susah. Baik, seperti itu. Jadi ini bukan ajakan untuk menjual ya, tapi ini ajang kita belajar sama-sama lah ya, bagaimana perkembangan dari saham Gocapan ini. Kita secara general dulu ya. Kita akan baca dulu garis foren sama volume bandar ya. Ini garis foren nih, ini garis foren menunjukkan ke bawah, artinya emang nih
Poren lagi aksi jual-jualan ya. Nah, tapi garis volume bandarnya menunjukkan nih, yang ini yang hijau nih, menunjukkan dia garisnya ke atas ya. Artinya ini emang poren lagi bongkaran mungkin ya. Poren lagi bongkaran sedikit demi sedikit karena nggak bisa sekaligus. Coba lihat untuk hari ini ya. Hari ini porennya ternyata benar poren jualan ya, jualan tanpa ada pembelian nih, Cece nih sama Aka ya. Nah ini sebenarnya ada yang menarik di saham ini teh. Dari bulan Januari kita lihat ya, dari bulan Januari nih. Kita akan lihat dari bulan Januari. Nah di sini kan menunjukkan emang benar ya, poren itu menunjukkan emang lagi ngebuang barang nih dari bulan Februari, dari bulan Januari itu ya. Jadi dari bulan Januari itu emang lagi tarik sampai malah dari sini nih, mulai dari sini itu dari Desember itu emang poren lagi ngejual barang kencang-kencangnya nih. Ini terbukti dari sini ya, dari broker summary-nya. Nah yang menarik itu di sini nih, kita akan all-kan. Tapi untuk all investornya di pasar reguler itu menunjukkan ada normal akumulasi sama big akumulasi ya. Nah seperti ini nih. Ini ada broker CP nih. CC ini CC-nya bukan CC foreign ya, tapi CC lokal. Nah, sementara ini CP ini tahu sendirilah. CP itu yang kemarin ngangkat di sini nih, waktu tanggal 10 November. Coba bisa dicek, nanti sekalian dicek ya. Apa sekarang aja ya? Sekarang aja cek deh. 10 November. 10 November nih. Kita 10 November ya. 10 November. Jadi waktu kemarin ada kenaikan itu, yang angkat itu adalah broker CP. Makanya saya bilang kalau broker CP itu sepertinya kalau akumulasi banyak, dia sebagai spesialis dari saham gocapan kalau menurut saya nih ya. Tanggal 10 ya, tanggal 10 di sini nih. Nih CP narik sampai ke 57 ya, di harga 57, narik dari AZ, LG sama CC. Tapi kita lihat di broker di grocernya. Nah ini CP itu pasti ada kerjasama nih. CP itu tidak mungkin bergerak sendiri, tapi dibantu sama YP, sama CC, sama AJ, sama PD, sama MG. Kalian kan tahu sendiri kalau YP itu emang banyak orang-orang scalping ya di broker YP itu. MG juga sama sekarang karena XC juga banyak yang menggunakan broker XC untuk scalping karena sekarang lagi brokernya lebih bagus. Maaf ya ada gangguan dikit, nggak apa-apa ya. Kita kembali lagi ke Januari ya. Kita kembali ke Januari di tanggal 1. Kita kembali ke Januari tanggal 1 sampai Februari ya, tanggal 26. Ya. Nah, di sini nih. Kita akan lihat di pasar nego. Nih, lihat nih. Ini yang saya suka itu dari sini nih. Lihat di pasar nego nih. Kita geroksan aja ya. Ada ini, ada yang ngalangin ini nih. Ini CP itu beli dari PC. PC ya. Harganya itu di atas harga yang sekarang di 64. Sebanyak 14 juta lot. Nah, bisa bayangin tuh 14 juta lot loh. Gimana tuh cara ngebuangnya ya. Jadi ini ada kemungkinan kalau kita olahkan ya. Ada kemungkinan ini CP kan ini ada dua nih, ada CP kalau kita diregulerkan. Nah, ini kan ada CP yang biasa yang ngambil barang di harga gocap. Ada CP yang beli banyak di harga 64 ya. Nah, mudah-mudahan si CP ini bisa kerjasama lagi sama CC, sama AJ ya, sama YP juga, sama MG juga, mudah-mudahan. Tapi di sini kan broker CC
porennya ini lagi buang barang juga. Kemungkinan nih, kalau berjalan seperti yang tanggal 10 ini, mudah-mudahan si CP itu bisa kerjasama lagi antara broker PC, broker CP sama CC, tapi CC-nya yang foreign ya, bukan CC yang apa namanya, yang lokal ya. Tapi tetap ya, jadi kenaikannya itu biasanya pertama kalinya emang yang angkat CP, tapi ini harus ada bantuan nih dari YP, dari XL, dari XC, untuk dari KK, dari AG. Biasanya harus ada bantuan dari situ. Kalau nggak ada bantuan dari situ, CP sendiri yang ngegerakin hampir tidak mungkin ya. Karena suatu emiten itu biasanya bergerak berdasarkan pergerakannya pasti ada timnya gitu, ada tim penggerak, ada tim penampung ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan saham coal ini dalam waktu dekat setelah akumulasinya selesai, ya mudah-mudahan sih akumulasinya selesai ya. Ini karena menunjukkan poren juga udah mulai ke bawah nih, udah mulai sepertinya udah mulai mau ngebuang barang semuanya. Mudah-mudahan ini terus diakumulasi. Ini senyap banget ya akumulasinya, tuh kan, senyap banget kan. Di sini senyap banget tuh, hampir tidak kalau dari kasat mata tidak terlihat aja senyap. Nah ini ya benar, ini yang namanya mungkin akumulasi yang benar gitu loh, karena akumulasi itu harus di bawah, ngangkat dari bawah ya. Semoga pengendalinya pengertian kepada retail ya. Ini juga di sini juga kalau kita lihat dari Januari itu emang tadi kan di sini nih, maaf, di apa namanya, coba lihat di profil nih. Kita lihat di profil tuh ya, ini udah mulai pada keluar nih di Januari itu ya, udah mulai pada keluar nih. November pada keluar, tanggal 30 November kan pada keluar di sini ya. Sini kan banyak nih yang keluar nih tanggal 31-nya, maka tanggal 10-nya di up ya sampai 30% di sini nih ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang keluar, apa ini udah yang keluar banyak banget nih ya tanggal 31 Januari ya. Mudah-mudahan tahun ini di up ya, tidak lama lagi. Mungkin nanti tunggu berita laporan keuangan atau berita yang lain, berita tentang kenaikan harga batu bara atau tarif listrik ya, bisa jadi lah. Yang penting yang berhubungan dengan batu bara mungkin bisa mengangkat emiten ini ya. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya CP akumulasi segitu gedenya 14 juta lot bisa memberikan rasa kebahagiaan lah buat retail ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Dari sini juga retail yang kita kenal juga udah pada keluar ya dari Januari itu. Baik, segitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk sama-sama belajar di channel ini ya, bagaimana ini pergerakan dari akumulasi bandar, volume secara pelan-pelan, dan ini poren sudah turun nih. Apa yang akan dilakukan? Mudah-mudahan broker yang mengakumulasi sekarang itu mengangkat lagi seperti yang di sini dan tidak menunjukkan lagi ke bawah, tapi mudah-mudahan diangkat ke atas ya. Karena di sini kalau kita lihat nih, ini masih ada gap di sini ya. Nah ini sebenarnya gap nih, ini gap nih. Ini sebenarnya kalau saya itu kalau di atas begini, saya bilang ini gap. Suatu saat ini akan ke sini ya. Suatu saat, tapi tahu kapan, tapi suatu saat akan ke sini. Seperti halnya ada yang namanya di sini nggak ada sih, nggak ada contoh ya. Nggak ada contoh sini nih. Nah ini contoh kecil aja nih. Nah ini kayak ini nih. Ini kan gap dari bawah nih, otomatis nggak beberapa hari juga langsung ketutup nih juga nih sama nih. Dia ngambil dari bawah banget kan. Nah makanya kalau ada yang begini juga sama hindari aja ya. Jadi kalau secara teknikal saya itu cuma memperhatikan itu aja. Oh dia nih udah di sini nih, gitu kan. Oh insya Allah ini pasti ke sini gitulah. Tapi kalau ada hijau, nah ini nih hijau nih. Ini hijau gini kan gap juga nih samanya dari sini ke sini kan. Dia ke atasin nih.
Tapi akhirnya kan ditutup nih. Ini juga sama nih. Akhirnya ditutup di sini ya semuanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah sama-sama kita belajar di saham gocapan ya. Ciao.